B. Khilafah Bani Umayyah. Memasuki kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditis, yaitu kerajaan turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya Khalifatullah dalam masa yang diangkat langsung oleh Allah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti Muawiyah. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Dia mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Ferghana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukistan, Sindhu, dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau dalam bahasa Arab adalah Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa setempat. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menyerang Bordeaux, Poitiers, dan beberapa tempat yang lain. Dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun dalam peperangan yang terjadi di luar kota, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah betul-betul sangatlah luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan sebagian Asia Kecil. Kemudian Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut dengan Pakistan, Turkmenistan, Uzbek, Kirgiz, dan beberapa tempat di Asia Tengah. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam
pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap serta peralatan di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya pula, jabatan khusus seorang hakim, yaitu qadhi, mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Abdul Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah dengan mata uang Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam pada saat itu. Keberhasilan Khalifah Abdul Malik diikuti oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik yang berkuasa tahun 705 sampai 715 Masehi, seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personel yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara. Dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Meskipun keberhasilan banyak dicapai dinasti ini, namun tidak berarti bahwa politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Muawiyah tidak menaati isi perjanjiannya dengan Hasan bin Ali ketika dia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Deklarasi pengangkatan anaknya Yazid sebagai putra mahkota menyebabkan munculnya gerakan-gerakan oposisi di kalangan rakyat yang mengakibatkan terjadinya perang saudara beberapa kali dan berkelanjutan. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Yazid kemudian mengirim surat kepada gubernur Madinah memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini semua orang terpaksa tunduk kecuali Husain dan Abdullah bin Zubair. Bersamaan dengan itu Syiah, para pengikut Ali, melakukan konsolidasi penggabungan kekuatan kembali. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Husain bin Ali. Pada tahun 680 Masehi, ia pindah dari Mekkah ke Kufah atas permintaan golongan Syiah yang ada di Irak. Umat Islam di daerah ini tidak mengakui Yazid. Mereka mengangkat Husain sebagai khalifah. Dalam pertempuran yang tidak seimbang di Karbala, sebuah daerah di dekat Kufah, tentara Husain kalah dan Husain sendiri mati terbunuh. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Damaskus, sedang tubuhnya dikubur di Karbala. Perlawanan orang-orang Syiah tidak padam dengan terbunuhnya Husain. Gerakan mereka bahkan menjadi lebih keras, lebih gigih, dan tersebar lebih luas. Banyak pemberontakan yang dipelopori kaum Syiah terjadi. Yang termasyhur diantaranya adalah pemberontakan oleh Mukhtar di Kufah pada tahun 685 sampai 687 Masehi. Mukhtar mendapat banyak pengikut dari kalangan kaum Mawali, yaitu umat Islam yang bukan Arab, berasal dari Persia, Armenia, dan bangsa yang lain, yang pada masa Bani Umayyah dianggap sebagai warga negara kelas 2. Mukhtar terbunuh dalam peperangan melawan gerakan oposisi yang lain, yaitu gerakan Abdullah bin Zubair. Namun Ibnu Zubair juga tidak berhasil menghentikan gerakan Syiah. Abdullah bin Zubair membina gerakan oposisinya di Mekah setelah ia menolak sumpah setia kepada Yazid. Akan tetapi dia baru menyatakan dirinya secara terbuka sebagai khalifah setelah Husain bin Ali terbunuh. Tentara Yazid kemudian mengepung Mekah dan dua pasukan bertemu dan pertempuran pun tak terhindarkan. Namun peperangan terhenti karena Yazid wafat dan tentara Bani Umayyah kembali ke Damaskus. Gerakan Abdullah bin Zubair baru dapat dihancurkan pada masa Khalifah Abdul Malik. Tentara Bani Umayyah dipimpin oleh Al-Hajjaj berangkat menuju Taif, kemudian ke Madinah, dan akhirnya meneruskan perjalanan ke Mekah. Ka'bah diserbu. Keluarga Zubair dan sahabatnya melarikan diri. Sementara Ibnu Zubair
sendiri dengan gigih melakukan perlawanan sampai akhir hayatnya dan terbunuh pada tahun 73 Hijriah atau 692 Masehi. Selain gerakan di atas, gerakan-gerakan anarkis yang dilancarkan kelompok Khawarij dan Syiah juga dapat diredakan oleh Bani Umayyah. Keberhasilan memberantas gerakan-gerakan itulah membuat orientasi pemerintahan dinasti ini dapat diarahkan kepada pengamanan daerah-daerah kekuasaan di wilayah timur, meliputi kota-kota di sekitar Asia Tengah dan wilayah Afrika bagian utara, bahkan membuka jalan untuk menaklukkan Spanyol. Hubungan pemerintah dengan golongan oposisi mulai membaik pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 717 sampai 720 Masehi. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, dia menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ini berarti bahwa prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, hanya 2 tahun, dia berhasil menjalin hubungan baik dengan golongan Syiah. Dia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Pajak diperingan, kedudukan mawali disejajarkan dengan muslim dari bangsa Arab. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Malik tahun 720 sampai 724 Masehi. Penguasa yang satu ini terlalu gandrung pada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada zaman Yazid bin Abdul Malik berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politik, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, yaitu Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Bahkan di zaman Hisham muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius. Dalam perkembangan berikutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti baru, yaitu Bani Abbasiyah. Sebenarnya Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil. Akan tetapi karena gerakan oposisi terlalu kuat, khalifah tidak berdaya mempertahankannya. Sepeninggal Hisham, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil bukan hanya lemah, tapi bermoral buruk. Hal ini makin memperkuat golongan oposisi. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya pada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain adalah: 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali, dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arab Utara, Bani Qais, dan Arab Selatan, Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan umat.
Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur, merasa tidak puas karena status Mawali menggambarkan status inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah.